Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulullah ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Hadirin Bapak Ibu, keluarga besar Muhammadiyah Gedangan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para pimpinan dan juga warga masyarakat sekalian, para jamaah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah dengan pertemuan kita, yaitu pada kesempatan kali ini kita masih diberikan oleh Allah sebuah peluang, yaitu untuk bisa tetap menjalankan amanah hidup ini, terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, maka ini adalah sebuah peluang yang luar biasa. Kalau kita ini menganggap sebuah kesempatan untuk melakukan kebaikan ini hanya sekedar berhenti pada sebuah kewajiban, maka itu biasanya berat kita lakukan. Tapi kalau ini adalah kita tingkatkan motivasinya sehingga kita anggap sebagai peluang, maka insya Allah yang namanya peluang itu kan sesuatu yang harus kita ambil, kita maksimalkan. Ibarat seorang pemain sepak bola kalau berhasil merebut bola dari lawannya, itu kan sebuah tenaga dia berlari sekencang-kencangnya, tidak peduli apa yang menjadi penghalang, tidak peduli musuhnya jegal, tidak peduli bahkan sepatunya lepas pun dia tidak akan peduli. Yang penting fokus bagaimana caranya supaya ini adalah peluang ini bisa berhasil, bisa mencetak gol. Maka ketika gol lan panjenengan sedaya mendapatkan kesempatan untuk kebaikan, mendengar suara adzan, itu kalau sekedar adzan itu adalah sebuah panggilan kewajiban, kita anggap sekedar kewajiban, itu berat rasanya. Tapi kalau adzan ini kita anggap ini adalah peluang, saatnya saya melakukan yang terbaik, akhirnya kita akan fokus pada kualitas, yaitu bagaimana supaya sholat yang kita kerjakan saat ini adalah sholat yang terbaik. Ketika mendapatkan pesan di WA, undangan ngaji, itu kan kalau sekedar kita anggap, oh iya, thalabul ilmi ini kan wajib, berat lah, sore-sore hari Sabtu, ya kan? Biasanya kan gitu. Kalau hari-hari Senin sampai Jumat dijak ngaji itu abot, baru pulang kerja, ya kerjanya pulang sore, waktu ini nyambut gawe sekitar 8 jam, nggak cover ngaji. Nanti kalau hari Sabtu, hari Ahad diundang ngaji, alasannya waktunya untuk keluarga, ya terus kapan? Berat. Tapi kalau ini kita anggap, ini peluang. Ketika kita menganggap undangan WhatsApp ini adalah pengumuman undangan pengajian ya, di perguruan Muhammadiyah Gedangan ini sebagai peluang, ini peluang. Maka akan kita ambil peluang itu dengan sekuat tenaga, tidak peduli apapun rintangannya, mau berat ringan, kita akan fokus pada satu hal, yaitu semoga duduknya kita saat ini adalah duduk yang terbaik, duduk yang betul-betul maksimal, ngaji yang betul-betul bisa menjadi syafaat kita nanti di akhirat. Maka ini kita anggap sebagai peluang. Kalau sudah dapat peluang, maka kita harus memaksimalkan peluang apapun. Namanya orang dagang aja, kalau sudah dapat peluang itu kan dia kan maksimal. Seperti saya itu kan tinggalnya sampai Pasar Porong kalau rumahnya, cuma sekarang sudah sudah punya tugas selama sudah menginjak tahun keempat ini, punya tugas itu ngeloni santri, jadi tinggalnya di sekolah, jadi penjaga sekolah. Kalau rumah aslinya kelahiran saya itu di sebelah pas mepet baratnya Pasar Porong itu kan Pasar Porong itu kalau sudah masa-masa Ramadan, penghujung Ramadan itu kan orang kan akan memaksimalkan yang mulai, terus pasar itu sepi.
Percaya saja dengan pasar Porong itu menjelang penghujung Ramadan itu sepi. Kan peluang nyari Lailatul Qadar. Kalau kerja itu lagi jejer toko pasar. Tambah rame ya. Pasar tambah rame. Kenapa? Karena semua pedagang menganggap ini peluang. Karena apa? Masyarakat mau lebaran, mau cuti liburan, libur panjang, mereka berbondong-bondong ke pasar, belanja banyak, nyetok bahan jajan, makanan sebagainya karena nanti ada keluarga yang mudik, semuanya dibeli. Nah, para pedagang ini peluang, maka mereka langsung tambah modal, kulaannya diperbanyak, bahkan jam bukanya ditambah. Kalau perlu cari tenaga tambahan, bayar orang supaya apa? Maksimal keuntungannya. Karena peluang kan betul. Nah, kita ini juga harusnya demikian. Motivasi kita melakukan kebaikan itu harus kita tingkatkan. Ini adalah peluang. Ada infak sedekah peluang, undangan ngaji peluang, suara azan itu adalah peluang. Karena peluang itu kan belum tentu bisa kita dapatkan. Pemain bola tadi itu kan kalau sudah dapat bola terus kok tidak berhasil memasukkan ke gawang, kan belum tentu untuk bisa mendapatkan bola lagi, kan butuh perjuangan yang luar biasa. Maka peluang belum tentu bisa kita dapatkan. Maka setiap kita mendapatkan peluang-peluang kebaikan, moga usini wa yakubutak Allah, kita maksimalkan. Maka kesempatan sore atau malam hari ini, ya, alhamdulillah kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertolak ilmi, yaitu memahami lebih dalam lagi. Artinya kita ini adalah orang-orang yang harus kita bersyukur adalah karena nyatanya kita ini termasuk golongan yang dikehendaki oleh Allah untuk menjadi lebih baik. Karena salah satu dawuhnya Rasulullah itu adalah man yuridillahu bi khair yufaqihu fiddin. Sapalewo, siapapun siapapun orangnya yang dikehendaki oleh Allah itu kebaikan, yang Allah kehendaki untuk ada kebaikan dalam dirinya, itu ditakdirkan, dijadikan oleh Allah sebagai orang yang yufaqihu fiddin, yang selalu memperdalam pemahamannya terhadap agama. Artinya dikasih kesempatan ngaji, kita dimudahkan menghadiri majelis ilmu, dimudahkan buka buku, dimudahkan buka HP, tapi yang dibuka nopo, kita dimudahkan buka HP, terus yang muncul di HP kita itu postingannya majelis tablet PCN gedangan, pesan-pesan kebaikan. Mau tidur di grup ada clothing, ada postingan tentang hadis, tentang hikmah. Kita dimudahkan mendapatkan ilmu itu, berarti kita sedang dikehendaki oleh Allah untuk lebih baik. Dimudahkan hadir ke masjid, ke majelis pengajian kados ngeten iki, kita syukuri. Artinya kita dikehendaki untuk lebih baik oleh Allah. Yang bahaya adalah ketika kita ini sulit untuk mengakses, menghadiri pengajian seperti ini, kita kesulitan, tidak sempat, sudah sempat malas dan lain sebagainya. Itu yang harus kita curiga. Jangan-jangan Allah sudah tidak menghendaki kebaikan, alhamdulillah. Tapi nyatanya kita masih dikehendaki, dan jangan khawatir ya, apalagi wah, ini luar biasa, dihiasi dengan qurrata a'yun, adik-adik kita digandeng orang tuanya, digandeng baik. Ya, meskipun kita ini apapun hasilnya, maksimal atau tidak, kita berangkat ngaji ini meskipun kadang berat, malas-malesan, tidak masalah. Bisa jadi bangkitnya kita menuju ke majelis ilmu ini dalam keadaan yang sebelumnya itu aras-arasan, tapi berhasil sampai sini, semoga di situ ada pahala yang besar karena perjuangan melawan kemalasan tadi. Yang ngoten. Jadi tidak masalah. Ya, adik-adik mungkin ketika sholat masih terpaksa, ya, kadang ya orang dipaksa dijak ngaji, digandeng jam-jam segini, sedang rame-ramenya televisi, rame-ramenya main game, tapi kok digandeng orang tuanya ngaji, kadang terpaksa, tidak apa-apa, jangan terpaksa ikut pengajian ini jauh lebih baik terpaksa masuk surga daripada masuk neraka sukarela. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maka para hadirin dirahmati Allah, mari dari penyelenggara mohon untuk bisa menyampaikan yaitu tentang sebuah bahasan yang sangat penting dan menjadi ruh
ya ruh daripada perjalanan ibadah kita ya tentang keikhlasan. Ikhlas ini kadang sesuatu yang sangat sering dibicarakan, ya diucapkan, ya mungkin kalau dikaji bolak-balik bisa-bisa membosankan. Tapi karena apa? Kenapa penting kita selalu mendalami, mempelajari dia? Karena memang kadang ya untuk bisa melaksanakannya itu kan butuh tahapan-tahapan ilmu. Ikhlas itu kan kalau dalam maknanya kan tanqiyatus syai', yaitu apa? Mensucikan dan memurnikan. Wah, indah diucapkan, mensucikan diri dari apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau secara istilah yaitu huwa sidqul abdi fi tawjihi ilallahi i'tiqadan wa amalan, yaitu kejujuran seorang hamba dalam mengarahkan dirinya kepada Allah, yaitu i'tiqadan wa amalan, secara keyakinan dan amalannya. Indah diucapkan ya. Apalagi saya ngomong gampang ya, diomongkan karena apa ya, paling gampang tuh ya berbicara seperti saya ini gampang, ngomong itu gampang, tapi apa kita bisa betul-betul memaknai dan melaksanakan sesuatu yang butuh tahapan-tahapan kita untuk berilmu dalam konteks ibadah. Maka ikhlas ini adalah sebuah amal perbuatan yang memang hanya ditujukan kepada Allah, tidak dicampuri riya, tidak ingin dipuji, tidak ingin didengar, tanpa ada merasa lebih hebat dan lain sebagainya. Sebagaimana sering kita ucapkan, sering kita baca bahwa umiru ila liya'budullah mukhlisina lahu hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Itu Al-Bayyinah ayat 5. Ya, mukhlisina lahu. Tapi para hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, kadang kita dalam melaksanakan ikhlas itu kan nggak butuh dipuji. Kita kadang merasa lebih mudah untuk menerima kalau kita ini tidak dipuji, itu lebih mudah. Dengan berangkat ngaji tanpa ada yang memuji, kan biasa, kan sudah biasa. Sholat jamaah 5 waktu tanpa ada yang memuji, tanpa ada yang mengapresiasi, tidak masalah, ringan. Kita sudah biasa tidak mendapatkan pujian. Tapi kadang justru yang sulit, ternyata ikhlas itu bukan soal tidak mengharapkan pujian saja, tapi tahan terhadap celah. Kadang yang lebih berat itu Bapak Ibu. Kadang kalau sekedar tidak dipuji, kita ini sudah biasa melakukan kebaikan, ibadah, melakukan apapun. Kita ini kalau tidak dipuji biasa. Tapi begitu kita melakukan kebaikan, misal datang ke tempat pengajiannya ba'dal maghrib, ba'da asar sudah ada yang datang, noto kloso, noto karpet, nata salon, ya kan konsumsi, tidak ada yang melihat, tidak masalah, ringan, nggak ada yang melihat, nggak ada yang tahu, ringan. Tapi justru yang berat adalah menurut saya ketika kita sudah melakukan segalanya, ya sudah melakukan daya upaya untuk kebaikan, seakan-akan wah ini bismillah saya memfasilitasi pengajian, memfasilitasi majelis ilmu dengan harapan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Begitu ada orang lain datang, ya, datang yang biasanya dia ini nggak pernah datang awal, tiba-tiba kok datang agak awal, lihat jenengan lagi ngebasi karpet nonton-nonton, bukannya memuji lalu bilang dungaren akas, berat nih, dungaren akas. Nah disitu akan terjadi peperangan batin ya, pasti. Wong iki rek gak tahu teko disian omongane mboten ngejek, omongane nyemoni, mencela dan lain sebagainya. Ini dungaren kok akas. Disitu pasti kita tahu refleks kita bagaimana gitu. Padahal bukan dungaren, apa yang kita lakukan itu rutin. Saya ini tiap pengajian dengan teliti, mari asar yakno yo, pasti kita akan mematahkan argumen dia. Dia kan
tahunya kita ini nggak pernah melakukan, tiba-tiba kok noto-noto kosong di komentari dungaren dahsyat. Pasti kita akan refleks biasanya, terdorong dari dalam hati kita, wong ini gak perlu biasa. Akhirnya kita mengungkapkan, yo sampai itu gak aruh. Berdua yang ngaji sapa maneh sing nontonnya ke aku. Wah. Normal ya keluar omongan gitu seakan-akan, tapi hati-hati. Berarti satu, ketika kita mendapatkan celah itu tadi, muncul dorongan bisikan hawa nafsu kita untuk menggugurkan pahala kita dalam kebaikan tadi, merusak, mengganggu keikhlasan. Nah, orang ini termasuk orang yang tipikal mengganggu keikhlasan. Tapi apakah kita terganggu atau tidak? Nah, ini kita perlu latihan. Kadang berat. Nah, karena kita spontan saja. Kok iso sampai ngomong dengar? Oh biasanya yo aku sapa maneh sing nontonnya ke aku, berbangga diri, sum'ah. Berat. Kalau tidak dipuji, kita biasa nggak dipuji. Tapi kalau sudah diilono, diremehkan, dicela, lalu tidak kita counter, tidak kita balas, itu berat. Nah, maka ini sungguh sangat berat. Di sini banyak yang kita ngomong. Ya, tidak bisa, tidak semua orang bisa melampaui hal seperti ini. Karena kita tahan untuk tidak dipuji, tapi kalau dicela, wah. Atau sum'ah. Sumpah itu kan sami ayas mak itu yang pendengaran, kepingin didengar. Jadi apa yang kita lakukan kebaikan kepingin didengar. Kalau riya itu kan kepingin dilihat. Ro'a ya roh. Nah, itu kan penglihatan. Kepingin dilihat. Sum'ah kepingin didengar. Nah, jadi kepingin apa? Diceritakan kebaikan-kebaikannya dan lain sebagainya. Nah, makanya berhati-hati Allah, kita berhati-hati karena urusan ikhlas ini adalah menjadi fondasi ruhnya sebuah amalan. Ada sebuah kaidah yaitu innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Karena innal amala sesungguhnya perbuatan, amalan. Idza kana khalisan, jika amalan itu khalisan, ikhlas, dilakukan secara ikhlas, wa lam yakun sawaban, tapi tidak ada unsur kebenarannya, walau lam yuqbal, maka tidak diterima. Jadi syarat supaya kita ini apa yang kita kerjakan diridhoi oleh Allah diterima, itu ada dua hal penting ini, dua pilar, yaitu keikhlasan dan benar. Dan juga sebaliknya, wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Sama saja ketika amal itu sudah benar, tapi tidak ada unsur ikhlas dalam melakukannya, lam yuqbal juga, tidak diterima juga. Hatta yakuna khalisan sawaban. Fal khalisu an yakuna lillah was sawabu an yakuna ala sunnah. Amalan itu akan diterima oleh Allah kalau terjadi dua hal tadi. Khalisan wa sawaban. Ikhlas dan benar. Khalis itu bagaimana? Fal khalisu ayyakuna lillah. Khalis ya tadi lillah, hanya mengharap Allah Subhanahu wa taala. Wasawab ala sunnah, sesuai dengan template sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jelas kita melakukan sholat ya seperti sholatnya Nabi. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kebenaran. Maka jangan pernah gentar kita itu, jangan pernah ragu, jangan pernah terpengaruh kan, dan itu kan kalau kita melakukan kebenaran, melakukan ibadah itu kan harus dicari perintahnya dulu kan, harus ada kebenarannya. Kita sekedar ikhlas saja, sholatnya khusyuk, saya ikhlas sholat, tapi tidak membaca Al-Fatihah, ya kan? Nggak diterima kalau tidak membaca Al-Fatihah. Begitu sholatnya lengkap, rukun dan caranya lengkap, tapi tidak ikhlas, ya tidak diterima. Maka dua hal ini harus menyatu. Jadi ayyakuna khalisan wa sawaban. Maka kalau kita ini kadang dilemahkan oleh perkataan-perkataan, titik-titik dalil, titik-titik takon ayat, titik-titik takon hadis apa. Ini bukan apa? Kita memastikan dalilnya, ayatnya, perintahnya, bukan gaya-gaya. Ini untuk kita kehati-hatian. Benar gak yang kita lakukan?
Kalau sudah benar, tinggal kita belajar ikhlasnya. Maka para hadirin dirahmati Allah, kadang banyak orang itu melakukan sesuatu tapi lupa tujuannya ini kemana. Jadi kadang kalau sholat kita ikhlaskan kepada Allah, mungkin kita sudah terlatih, sholat sudah harian. Tapi kadang ada amalan-amalan yang dimana ketika amalan-amalan itu ada pahala, ada imbalan dunianya, itu kadang yang kita berat dalam memfokuskan ini adalah hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang orang bersedekah, padahal sedekah itu kalau kita betul-betul lillah itu berarti sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Allah. Sedekah itu kan tujuannya salah satunya memadamkan api neraka. Api neraka itu padam dengan sedekah. Tapi kadang ya, orang itu ada yang fokusnya lain, melakukan sedekah tapi menginginkan balasan dunia, menginginkan imbalan di dunia, lupa kalau amalan ini adalah yang betul-betul harus ditujukan kepada Allah. Tidak berharap dipadamkan api neraka, tapi berharap supaya bisnisnya lancar, ya, sedekah supaya dagangannya laris. Ini kan juga dalam sisi keikhlasan, sedekahnya sudah benar, tapi dalam peniatannya. Maka sampai ada sebuah hadis itu kan, kalau belajar hadis, kitab-kitab hadis itu biasanya diawali di bab pertama itu kan bab niat. Hadis arba'in itu kan pertama kan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Nah, asbabul wurud dari hadis ini luar biasa. Karena begini, dalam salah satu ayat itu kan surat Yusuf, wa ma ubari'un nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu. Ya. Bahwasanya ya, yang kita ingin garis bawahi, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong pada keburukan. Gitu. Kita sepakat nih kalau nafsu itu mendorong kepada keburukan selalu. Biasanya kenapa keburukan? Contohnya ya banyak. Ketika panggilan sholat subuh pasti hawa nafsu kita ngajak turu kan. Ketika ada kesempatan gak ada atau rodok kadang itu pasti nafsu kita menyuruh kepada yang lain daripada ada kesempatan sedekah, itu kadang rodok terganggu, waduh eman-eman dan lain sebagainya. Nafsu selalu mendorong kepada keburukan. Tapi apakah ketika kita sudah berhasil melakukan kebaikan, itu artinya dijamin kita sudah bisa mengalahkan nafsu kita? Jadi saya dengan Kula Panjenengan sedaya bisa hadir dalam majelis ini ngaji bareng, ini kan kebaikan. Kita sudah berhasil nih hadir di majelis ilmu, berhasil ngaji sudah berjalan beberapa menit ini. Tapi apakah ini sudah jaminan kalau kita ini sudah mengalahkan, menaklukkan yang namanya nafsu, yang menurut Al-Quran itu adalah ammaratun bisu, la ammaratun, jelas-jelas benar-benar selalu mendorong, menyuruh kepada keburukan. Nanti ada hubungannya dengan hati tentang niat tadi. Ternyata inna nafsal ammaratun bisu itu tidak hanya, nafsu ini tidak hanya mendorong keburukan untuk kita melakukan keburukan, misalkan terbersit ya, dalam pikiran kita melakukan keburukan, melihat yang buruk, melakukan yang jelek, mendengar yang buruk, mengatakan yang buruk, terdorong nafsu ketika ketemu kancane, terdorong untuk rasa-rasa, terdorong untuk gosip. Bukan hanya itu ternyata, kadang justru ketika kita berhasil melakukan kebaikan, itu kaidah itu masih berlaku, namanya Al-Quran jelas, inna nafsa la'ammaratun bisu.
Justru ketika kita melakukan kebaikan, ini juga harus kita tetap berwaspada. Apakah kebaikan ini lillah, khalisah, atau ditunggangi oleh hawa nafsu? Nah, ceritanya kan dalam innamal a'malu binniyat itu kan ada terusannya. Faman kana hijratuhu lillah wa rasulihi kan itu. Barang siapa yang hijrahnya itu lillah dan rasulnya, maka dia akan mendapatkan yaitu sesuai dengan hijrahnya tadi. Itu kan terjadi pada peristiwa hijrah. Hijrah Pak, Bu. Hijrah ini kan amalan ibadah yang sangat besar. Gak sembarangan orang bisa hijrah. Hijrah ketika itu kan meninggalkan segalanya. Ya, kalau hijrahnya itu betul-betul karena mengikuti Allah dan Rasulnya, maka dia dapatkan pahala keutamaannya sesuai dengan apa yang niatkan. Tapi kalau hijrahnya itu niatnya untuk yang lain, ternyata meskipun para sahabat umat Islam ketika itu berbondong-bondong berhijrah, ternyata tidak semuanya berhasil menaklukkan hawa nafsunya. Ada yang wujud dohirnya, wujud lahiriahnya jadi berhijrah, tapi niatnya lain. Bahkan karena hijrah tubuh, di Imro'atin dia hijrah meninggalkan keluarganya di sini, hijrah ke Madinah, kepingin dapat istri baru. Kan ada yang begitu ya, kepingin dapat harta, mungkin peluang bisnis baru. Nah, maka disitulah muncul peringatan Rasulullah innamal a'malu binniyat. Peristiwa sebesar hijrah, amalan ibadah sebesar hijrah itu masih bisa ditunggangi dengan innan nafsal la ammaratun bisu. Hawa nafsu tetap mengarahkan kepada keburukan pada hijrah. Nah, apalagi kita ini melakukan kebaikan yang gak pada sepiro. Berangkat ngaji seperti ini, tidak usah contoh satu dengan saya aja lah jadi contoh. Dapat pesan, Ustaz, ya, minta tolong untuk bisa pengajian hari Sabtu sore tanggal sekian jam sekian di sini. Dan itu kan sebuah kebaikan, menyampaikan ayat-ayat Allah, ya, menyampaikan nasihat kebaikan di rumah orang akeh. Syukur-syukur ada yang mengamalkan jadi amal jariah. Syukur mulia. Tapi berangkat dari korong pengedangan dengan penuh semangat, ya kan? Padahal kalau hari Sabtu ini lagi sibuk-sibuknya kegiatan, ya, tadi tamu aja baru ada yang sampai saya putus, menurut saya sampai di sini saja saya pamit mau ngaji. Tamu itu sore-sore, sakit semuanya. Ini saya pribadi, uji banyak Bu, harus curiga. Saya kok semangat berangkat ngaji dan tebel, ini tebel apa sih? Tebel. Nah, kok semangatin ya berangkat sepedaan dari bawah ke tebel ini semangat. Kesemangatan saya berangkat ngaji ini harus saya curigai. Saya ngaji ini sudah dinyatakan belum? Jangan-jangan saya hadir di sini cek dikenal orang di mana, cek terkenal. Jangan-jangan saya berbicara ini, lah menyiapkan materi, milih-milih mana yang akan saya sampaikan. Apakah saya membuat materi yang sistematis supaya mudah dimengerti atau supaya dikagumi? Itu kan apa? Harus betul-betul kita berhati-hati. Jangan-jangan saya berurus di situ. Jangan-jangan wujud saya di sini ngaji, nunggu dan tembik. Apakah sudah menaklukkan hawa nafsu atau belum? Atau akhlak ini kan dalam sedang berikhtiar, berusaha. Jangan-jangan ditunggangilah amarah bisu. Melihat jamaah matu-matu merasa berarti yang saya sampaikan sudah benar bukan itu. Itu kan bahkan ada nasihat begini, ada seorang guru memberikan nasihat kepada muridnya luar biasa ekstrim. Kalau kamu diundang ceramah, khutbah, pidato, nggak usah bikin persiapan, jangan membuat materi. Kok aneh? Padahal yang saya dapatkan sepanjang sekolah mondok itu kalau mau khutbah saja disuruh setor teksnya, serta ustaz disuruh baca durasinya berapa menit, harokatnya sudah benar atau tidak, disuruh persiapan. Ini ada guru kok aneh ngomong ke muridnya, nggak usah bikin teks, nggak usah bikin powerpoint gitu, nggak usah bikin persiapan. Loh kenapa guru? Dikhawatirkan, sudah nanti bagaimana saya berbicara? Nanti kalau kamu betul-betul ikhlas, Allah yang akan menuntut lisanmu akan menyampaikan nasihat apa. Kenapa nggak boleh persiapan? Jangan-jangan ketika kamu memilih kata-kata, memilih retorika, memilih kalimat, jangan-jangan ada niat supaya kamu dikagumi, jangan-jangan ada niat supaya kamu dikenal
dikenal, dikenang dan lain sebagainya. Nah itu biasanya mungkin guru-guru yang orang-orang yang agak sufi gitu kan, berhati-hati. Sufi itu kan orang yang sangat berhati-hati dalam menata hati. Ya meskipun ini ya ada baiknya, tapi kan kalau bagi orang-orang yang mungkin muridnya itu dianggap guru itu juga pintar. Wah, arah ini mesti bisa menyampaikan, bisa ceramah, bisa khutbah. Tapi murid-murid yang seperti saya ini kan tidak bisa spontanitas, itu butuh namanya persiapan dan sebagainya. Tapi kita ambil pelajaran adalah ya tadi, jangan sampai kamu menyiapkan supaya bisa tampil baik, tampil menarik. Jangan-jangan niatnya bukan supaya omongannya mudah dipahami, mudah dimengerti, atau ada niat yang lain. Jangan-jangan memilih retorika yang indah-indah supaya mengagumkan, supaya mendapatkan aplaus dan lain sebagainya. Dan maka sampai sedetik itu urusan ikhlas ini ternyata ya tidak sesimpel itu dalam melaksanakannya. Dan amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak dibangun atas dua hal tadi, khalisan wa shawaban. Kalau tidak ada keikhlasan dalam melakukannya dan tidak ada yang namanya kebenaran, nah, maka hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kedua hal itu harus ada. Dan salah satu, ada sebuah nasihat kalimat hikmah yang disampaikan oleh Ibnu Athaillah Sakandari dalam kitab yang sangat masyhur namanya Al-Hikam. Jadi kan Al-Hikam itu kan biasanya kitab yang dipelajari oleh karena Ibnu Athaillah tokoh sufi. Mungkin kita masuk kitab tasawuf. Tasawuf itu kan dari kata sofa, sofin apa? Jernih. Ya, jernih. Karena orang itu ingin menjernihkan hatinya, berhati-hati, maka dia melakukan sebuah amalan tasawuf. Tapi kadang itu kelirunya adalah kalau di dalam tasawuf ini kan ada apa namanya, tarikat, ya, ma'rifat, hakikat. Dan ketiganya itu tahapan yang tidak boleh dipisahkan. Tapi kadang orang itu kepingin instan, tahu-tahu menganggap dirinya sudah sampai pangkal hakikat. Artinya harus gak perlu sholat, aku tulis amalanku, hatiku ini sudah sholat, tidak bisa. Kalau dari itu tasawuf, tarikat, ma'rifat, hakikat itu tidak boleh bisa. Tarikat apa? Tarik cara. Sholat ya ada tarikatnya. Apa tarikatnya? Jangan wudhu dulu, rukun sholat itu harus dilakukan. Ma'rifatnya harus tahu apa menghadap siapa sholat ini, apa yang diucapkan, apa yang dibaca harus tahu. Baru kalau sudah khusyuk itu sampai pada hakikat sholat yang sebenarnya. Kadang orang tidak ingin instan. Wah, itu wis makot terus hakikat. Gak perlu puasa wis pahala kaya wong. Saya tidak bisa. Maka salah satu tokoh sufi di dunia ini yang punya karya yang masih dikaji oleh banyak orang, yaitu Ibnu Athaillah kitab Al-Hikam. Salah satu kalimat hikmahnya yaitu begitu. Itu fit wujudan fi ardil kubul fama nabata mimma lam yudfa la yatimu nataiju. Jadi begini, itu fit kuburlah wujudmu, atau bahasanya eksistensimu. Jadi kuburlah eksistensimu. Tidak harus kita itu jadi manusia selalu menonjol, selalu tampak, selalu dilihat. Kadang ada beberapa hal itu yang harus kita kubur. Maka di sini ada nasihatnya, infit wujud tetapi artil kubur, ke dalam tanah. Yaitu kuburlah eksistensimu, wujudmu itu di dalam tanah yang apa, artil kubur itu kan dalam tanah yang penuh dengan kerendahan, penuh dengan kehinaan. Famana batami malam yudfa, maka apa-apa yang tumbuh dari sesuatu yang tidak dikubur, yang tidak dipendam, tidak ditimbun, lam yatu menata ijuni, tidak akan sempurna, tidak akan maksimal nata iju, nilainya, value-nya, hasilnya, buahnya. Seperti pohon. Pohon itu kalau menanamnya tidak sempurna, ya kan, doyong, buahnya juga tidak sempurna. Pilar-pilar bangunan ini, kenapa pilar bangunan ini kok kuat bertahun-tahun menanggung beban yang berat? Karena ada sebagian itu yang
ditimbun, yang ditanam. Ada sebagian yang ditanam, yang dia tidak tampak, dia dibawa, yaitu fondasi. Maka filsafat fondasi itu kan apa? Sebuah bagian yang tidak tampak tapi menjadi unsur yang paling penting. Maka tidak semua dari bagian hidup kita itu harus tampakkan, harus ditonjolkan. Ada sebagian urusan kita itu yang harus kita kubur dalam-dalam supaya menjadi fondasi yang kuat. Jadi tidak semuanya ditampakkan. Ada amalan-amalan itu yang tidak harus semua orang tahu, yang tidak harus semua orang mengerti, semua orang lihat. Nah, maka itulah kita belajar ikhlas itu kan sesuatu yang tidak terlihat. Kadang perlu kita melakukan sesuatu yang tidak mudah dilihat oleh orang, sehingga kita itu terbiasa dengan amalan-amalan yang tidak diapresiasi, amalan-amalan yang tidak mendapatkan respon baik dari orang lain, sehingga itu nanti akan menjadi sebuah fondasi yang kuat, sehingga ketika kita mendapatkan pujian yang kuat, karena tidak semua orang kuat mendapatkan pujian, dan juga ketika mendapatkan cemoohan, direspon buruk oleh orang lain, itu juga kita tetap kuat. Kadang kita melakukan kebaikan, dan kebaikan itu ketika mendapatkan respon yang buruk, kita terganggu mulai. Kadang sering gitu, kita membantu orang, kan tidak semua orang yang dibantu itu responnya baik. Tapi harapan kita, kadang kita ini keikhlasannya juga berat, membantu orang lain, meringankan beban orang lain, lalu kita ngarep supaya orang itu baik sama kita, supaya ada timbal baliknya. Padahal justru disitulah Allah memberikan pujian, yaitu kadang pujian datang dari orang yang kita tolong. Ada kisah tentang Mistah. Mistah itu adalah orang yang dibiayai hidupnya itu oleh Abu Bakar As-Siddiq. Nah, terjadilah sebuah peristiwa, yaitu putri Abu Bakar, Sinten Abu Bakar ini kan moro tua moro sepai kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terjadi sebuah peristiwa hadisul ifki. Ya, nanti bila dia belajar sejarah, belajar tarikh hadisul ifki, yaitu hoax zaman sakmono, fitnah, hoax itu sudah ada. Hadisul ifki kan dulu. Sayyidah Aisyah istri Rasulullah difitnah berduaan dengan laki-laki lain, padahal dia ini orang yang menuduh, ini yang menyebarkan kabar, dia tidak tahu hakikatnya apa yang terjadi, tapi tiba-tiba mengabarkan seperti itu dan langsung viral. Siapakah pelakunya? Ternyata bernama Mistah. Siapakah Mistah? Justru Mistah ini adalah orang yang dibeasiswai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Aisyah siapa? Putrinya Abu Bakar. Gimana nggak makan putrinya sendiri? Dan Abu Bakar ini adalah sahabatnya Rasulullah. Difitnah seperti itu, pasti makan, pasti akan ya manusia bukan sakit hati. Akhirnya ada sebuah ucapan bahwasanya Mistah ini akan diputus beasiswanya oleh Abu Bakar As-Siddiq, sampai turun ayat bahwasanya melarang hal tersebut. Jadi jangan sampai amalan kebaikan itu ya gara-gara faktor manusia lalu kita memutuskan kebaikan tersebut. Itu kan ujian sangat besar. Gimana coba? Dia sudah menolong seseorang, tapi yang ditolong ya wis ditolong malah mendung. Apa tuh istilah orang Jawa apa tuh? Ditolong mendung. Itu kan ujian keikhlasan. Maka bisa jadi kita ini ketika menolong seseorang tidak selalu, memang ketika kita menolong orang lain, berarti kalau kita mempertanyakan, terus janji Allah bagaimana? Katanya man yassara mu'minan yassarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan mukmin, maka Allah mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Nah, kok malah seperti ini? Nah, kita lupa bahwasanya kebaikan itu jangan pernah kita harapkan datang dari manusia. Kan nasihatnya gitu, kalau kita terlalu berharap pada manusia kan yang ada adalah kekecewaan. Memang Allah sudah menjamin kalau kita memudahkan,
wallahu fi aunil abdi ma damal abdu fi auni akhihi. Dan sesungguhnya Allah itu akan selalu menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya, kan gitu. Bukan berarti ketika kita menolong seseorang lalu pertolongan Allah itu datang dari dia, tidak. Pasti Allah menolong kita, memudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Tapi kemudahan itu bagaimana sih? Misalnya kita memudahkan urusan orang, ternyata orangnya sudah kita mudahkan malah ruwet, malah nyeri pentingan, nanti betul. Ditolong tapi malah ditolong tapi mendung. Ya. Terus bagaimana? Katanya Allah memudahkan urusan kita dunia dan akhirat, kok tambah ketemu orang ruwet? Kita ketemu orang ruwet, justru itu kemudahan. Kan betul? Justru itu adalah jangan-jangan kemudahan datang dari situ. Ketemu orang ruwet tapi kita sabar, ya disitulah berarti kan kita mudah mendapatkan pahala dari Allah, mudah mendapatkan solusi dari sisi yang lain. Maka itulah takdirnya seorang mukmin itu selalu baik, selalu baik. Kita dikasih sakit, misalnya ini sudah memudahkan orang banyak, sudah menolong sesama manusia, kok masih dikasih sakit nggak sembuh-sembuh, ini maksudnya gimana ya Allah? Maksudnya gimana ini? Katanya kalau saya memudahkan orang lain, hidup saya akan dimudahkan. Tapi kok malah dikasih sakit. Jangan pernah menghubungkan, jangan pernah menghakimi keputusan Allah. Justru jangan-jangan dengan sakit itu, sakit kan memudahkan kita untuk pengguguran dosa. Mudah. Maka orang yang berhormat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka bab ikhlas ini memang tidak akan pernah habis, tidak akan pernah khatam untuk kita kaji, karena memang ya selalu kita perlu belajar melapangkan dada bagaimana supaya kita ini punya ketahanan, tahan diuji, tahan diuji juga tahan, karena tadi kalau kita tidak mendapatkan pujian itu sungguh sangat mudah kita terima, tapi untuk bisa tahan terhadap celah, terhadap cemoohan orang lain, itu kadang kita sulit untuk menerima. Mungkin di sisa waktu ini ada sesuatu yang dari para jemaah ingin disampaikan, mungkin bisa kita cari solusinya bareng-bareng. Dan Bapak Ibu, atau mungkin ada yang mau didiskusikan. Ibu biasanya Ustaz. Oh, ibu. Bapak-bapak pun pasrah. Mesti ibu-ibu. Si anak Karena juga urusan ikhlas ini kita kadang lebih mudah menerima apapun itu wujud cobaannya, apapun itu wujud ujiannya. Tapi kadang yang sulit itu adalah ikhlas ketika kita kehilangan. Maka ada orang pernah kasih nasihat itu, cobalah siapkan hati kalian, siapkan hatimu itu bukan hanya untuk menerima ujian, tapi untuk sebuah kehilangan. Kadang kita itu mencoba ada orang ketika mendapatkan karunia seorang anak yang kondisinya sulit untuk bertahan hidup, yaitu ada kurang di organ tubuhnya. Maka dia ini merasa, sudah Papa ya Allah, saya ridho, saya ikhlas untuk menerima ini, gitu. Akan saya lakukan dengan sekuat hati untuk mempertahankan ini. Tapi justru di situ ketika melakukan mempertahankan, menerima sebuah ujian itu dia dengan merasa kuat. Tapi kadang justru kita ketika sang anak tadi justru diambil oleh Allah, rasa untuk menerima kehilangannya sangat sulit, berat. Jadi kuncinya adalah jangan sampai kita ini merasa sok kuat ya hadapan Allah. Itu nasihatnya luar biasa. Ternyata dia disadarkan dengan keadaan dan dia menyampaikan nasihat ini juga menyadarkan orang banyak berangkat dari pengalamannya tadi. Ya begitu. Kadang kita ini jangan pernah merasa sok kuat, sok
bisa menerima ujian apapun. Ya Allah, terserah apapun yang kau berikan kepadamu akan aku lakukan, akan aku terima. Bukan begitu. Konsepnya adalah kita ini pasrah, mengembalikan semuanya kepada Allah, bersandar, ya Allah, aku ini adalah lemah, kan gitu. Ini doif, innamal du'afa, kan gitu kalau kita berdoa. Menyatakan kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang engkau berikan, sungguhnya yang mampu, yang maha menjadikan mampu menolong itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang orang itu merasa diuji apa saja aku siap, seakan-akan kuat sekali. Maka itu juga perlu pada kita itu ikhlas. Itu bukan hanya ketika kita menerima ujian dari Allah, tapi juga ikhlas itu perlu dilatih untuk sebuah kehilangan. Dan ini sesuatu yang tidak sulit, ngomongnya gampang, kita bicaranya sangat mudah. Maka seperti hal ini saya bisa ngomong seperti ini ya mudah. Yang sudah mendengarkan, mencoba mengamalkan, apalagi bisa menerima sesuatu dari sesama manusia itu juga sangat sulit. Kita kan juga menerima nasihat dari orang lain itu juga butuh keikhlasan yang luar biasa. Ini benar apa tidak? Karena kita melihat siapa yang menyampaikan tersebut. Maka itulah para sahabat yang tahu. Jalan ikhlas ini tidak hanya sekedar kita ikhlas menerima, tapi juga ikhlas bagaimana ketika Allah itu mengambil sesuatu ini di kita. Maka disitulah kita perlu untuk bisa dalam meminta ridhonya Allah, kita pastikan dulu sudahkah kita ridho terhadap apa yang terjadi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa kalau kita di sekolah-sekolah di Aisyah, di Muhammadiyah itu kan anak-anak itu selalu sebelum belajar setiap pagi itu diajak untuk mengucapkan raditu billahi robba, kan wabil Islami kita, supaya mengingatkan aku sudah ridho terhadap Allah Robba wabil Islami kita. Maka apapun yang terjadi selama itu dari Allah, saya harus ridho. Maka ketika kita sudah ridho terlebih dahulu terhadap apa yang sudah ditentukan oleh Allah, dengan harapan semoga Allah juga ridho terhadap apa yang kita lakukan. Ya, mungkin itu sedikit yang bisa kita jadikan bahan muhasabah. Ya, kita jadikan bahan untuk bisa memperbaiki hidup kita. Semoga kita terlatih untuk selalu dimudahkan, dikuatkan oleh Allah untuk mendapatkan itu, sehingga amalan kita ini amalan-amalan yang dibenarkan oleh Allah, dan dikuatkan untuk bisa ikhlas dalam menjalaninya, sehingga amalan kita di dunia ini betul-betul yang makbul, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, boleh ada, semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kalaupun ada kebaikan, semoga ini menjadi jariah kita bersama. Kalaupun ada kurangnya, ada keterbatasannya yang memang yang menyampaikan ini masih terbatas pengetahuannya dan perlu banyak belajar. Kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.